Jumpa lagi di kuliah online jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai transport layer, yang mana nanti di dalam transport layer ada mekanisme proses to proses delivery yang dihandle oleh 3 protokol utama, yaitu protokol UDP, protokol TCP, dan protokol SCTP. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Jadi transport layer ini nanti dia bertanggung jawab untuk menghandle proses to proses delivery ini dalam pengiriman paket data dari satu proses ke proses yang lain. Sedangkan di layer yang lain itu ada proses pengiriman data yang mirip seperti ini. Misalnya di data link layer itu dikenal namanya node to node delivery ya, yang dikirimkan berupa frame. Kemudian di network layer ada pengiriman host to host delivery yang dikirimkan berupa datagram. Ya, nanti bedanya di proses to proses delivery ini nanti adalah ada satu proses di suatu host, begitu dia akan mengirimkan data ke proses yang lain ya, yang ada di host yang berbeda begitu. Dan nanti kita di sini akan membahas beberapa subtopik client server paradigma ini, kemudian ada multiplexing dan demultiplexing. Kita juga akan mengenal service yang connectionless dan connection oriented. Kemudian kita juga akan mengenal konsep reliable dan unreliable ya. Kemudian kita juga akan membahas protokol UDP, SCTP, dan TCP ya, yang lebih detail. Oke. Slide selanjutnya, ini tadi ya transport layer yang bertanggung jawab untuk melakukan proses to proses delivery. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini pengiriman paket data dari satu proses di sebuah host ke proses yang lain di host yang lain begitu. Oke, ini adalah bermacam-macam pengiriman data ya, atau pengiriman pesan. Yang tadi kita tahu ada node to node delivery itu terjadi di data link layer ini. Jadi dari satu node ke node yang lain. Node itu bisa, contohnya ya ini ya, ada suatu komputer kemudian terhubung ke suatu node. Node di sini bisa macam-macam, intinya adalah perangkat yang ada di sebuah jaringan. Misalnya mungkin bisa sebuah router, mungkin bisa yang lain ya, switch atau server yang lain begitu. Jadi nanti ada pengiriman dari satu node ke node yang lain, itu terjadi di data link layer. Kemudian di network layer ada host to host delivery. Ini hostnya di sini berupa komputer ya, dikirim ke komputer yang lain. Dalam komunikasi antara host ke host nanti mungkin melewati banyak node ya di situ. Misalnya ini satu PC ke PC yang lain melewati internet gitu. Nah, mekanisme pengiriman host to host. Jadi nanti bagaimana dari satu host ke host yang lain. Kita tidak memperdulikan adanya node ya di sini, tapi bedanya kalau yang node to node delivery itu nanti diatur dari satu node bisa terhubung ke node yang satunya. Ini bagaimana cara pengiriman data itu diatur begitu ya. Sedangkan yang di transport layer tadi proses to proses ya, jadi di satu host itu mungkin ada banyak aplikasi nanti kita pandang sebagai sebuah proses gitu. Jadi nanti ada banyak proses di sebuah host,
kemudian setiap proses itu menangani datanya masing-masing gitu ya. Misalnya ada proses A di host X gitu, kemudian ada proses B di host Y. Ya, bagaimana satu proses berkomunikasi dengan proses yang lain di host yang berbeda begitu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini gambar menunjukkan port number ya di sini. Oke, kita harus mengenal di sini ada istilah port. Ini nanti berkaitan dengan addressing ya, atau pengalamatan. Sebelum ke port number, kita kemarin sempat mengenal adanya MAC address, yaitu alamat fisikal. Kemudian juga ada alamat IP atau IP address. Nah, ini alamat ini penggunaannya berbeda-beda ya, sesuai dengan layernya. Untuk MAC address itu digunakan di data link layer. Data link layer tadi kita sudah tahu, di situ ada node to node delivery ya tadi. Ya, pengiriman dari satu node ke node yang lain itu menggunakan MAC address. Jadi tadi misalnya dari PC ke router, nah supaya ini ya, pengiriman data dari PC ke router itu alamatnya, alamat asalnya pakai MAC address PC, kemudian alamat tujuannya pakai MAC address dari router gitu. Kemudian di network layer tadi ada host to host delivery ya, misalnya dari PC A ke PC B begitu, mau mengirimkan data. Yang digunakan adalah alamat IP ya, jadi IP komputer A sebagai sumbernya atau source-nya, kemudian alamat IP dari komputer B sebagai alamat tujuan pengiriman datanya, itu untuk network layer ya. Kemudian sedangkan di transport layer untuk proses to proses delivery nanti kita menggunakan port number untuk alamatnya. Jadi nanti di sebuah host ada banyak proses ya, kemudian setiap proses itu nanti memiliki port number masing-masing ya ini. Jadi setiap proses itu berbeda nomor portnya. Contohnya kalau ada data yang dikirimkan ya, misalnya dari ini ada aplikasi daytime ini contohnya untuk aplikasi layanan NTP, Network Time Protocol itu kalau tidak salah. Jadi nanti suatu PC bisa sinkron untuk waktunya begitu, nanti ada server yang menyediakan itu ya informasi waktu, kemudian klien itu nanti menyamakan waktunya ya, informasi jam, menit, detik ya, dan seperti itu. Nah, ini misalnya ada pengiriman data dari klien ya, ini mau request atau mungkin meminta data gitu, yang dikirimkan nanti seperti ini dari klien, kemudian datanya apa, pesannya apa itu, kemudian 13 ini adalah port tujuannya, ini di sini di server adalah sebagai tujuannya, kemudian port 52.000 ini adalah nomor port dari proses pengirim ya, di klien tadi yang mengirimkan itu misalnya itu dia menggunakan port number 52.000 gitu. Kemudian kalau nanti ada respon ya, ini pengiriman dari server ke klien. Nah, nanti yang seperti di bawah ini, di sini 13 adalah port asalnya atau sumbernya, 52.000 adalah port tujuan, kemudian datanya ya. Nomor port itu ada 16 bit ya. Jadi nanti alamatnya antara, kalau diintegerkan antara 0 sampai
65.535. Oke, ini gambar selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan pengiriman data ya, dari proses ke proses tadi, tapi kombinasi dengan alamat IP ya. Jadi misalnya di sini tadi ada pesan masuk ke sebuah host ya, nanti ada datanya yang kalau di breakdown itu nanti seperti ini, ada IP header ya, di sini ada informasi alamat IP asal, alamat IP tujuan gitu ya. Ini misalnya 193.14.26 terus 7 ya, ini adalah IP address yang dituju. Kemudian di bagian bawah ini ada header yang ini ya, yang di transport layer ya, ini data yang akan diproses di transport layer. Jadi nanti masuk ke suatu host yang sesuai dengan IP address-nya, kemudian di informasi yang akan diolah oleh transport layer ada nomor port ya, di sini misalnya nomor portnya 13 begitu, dan nanti akan dipilih proses yang sesuai ya, yang memiliki nomor port 13 tadi. Jadi nanti datanya akan diberikan ke proses yang memiliki port number 13 ya, seperti itu. Kemudian sedangkan nanti ada banyak proses dengan nomor port yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nomor port itu seperti yang tadi saya bilang ada 0 sampai 65 535 gitu. Itu nanti dibagi jadi 3 kelompok. Nomor port 0 sampai 1023 atau 1023 adalah well known port number. Jadi ini nomor port yang sudah dikenal luas ya. Ini setiap nomor port itu sudah terasosiasi dengan suatu aplikasi atau proses ya, ini yang sudah umum. Misalnya ya, kita mengenal yang ada di ring ini, misalnya port 80 itu digunakan oleh web server, atau port yang lain misalnya port 21 atau port 22 itu untuk FTP atau untuk SSH ya, kalau nggak salah itu, saya agak lupa itu. Terus misalnya port yang lain 443 itu untuk HTTPS ya, kalau tidak salah, nanti silahkan dikoreksi kalau ada yang masih keliru ya, itu. Terus alamat port selanjutnya 1024 sampai 49151 itu registered port number. Ini alamat port yang sudah terdaftar, maksudnya kalau kurang lebih yang saya pahami itu tidak bisa digunakan sembarangan ya. Jadi itu sudah kayak di pesan gitu. Sedangkan port yang sisanya adalah dynamic port ya. Maksudnya kalau bedanya antara register dan dynamic, kalau dynamic ini boleh digunakan secara bebas. Jadi nanti misalnya port berapapun antara ring 49152 sampai 65535 itu tidak terikat dengan suatu proses atau service atau aplikasi ya, yang sudah umum. Kemudian boleh digunakan bebas, tapi kalau yang registered itu kayak di reserve gitu ya. Baik, jadi bedanya nanti kalau port number ya, itu yang di server itu biasanya fix ya. Tadi misalnya port 80 untuk HTTP kayak gitu, itu digunakan di server ya. Kemudian port 443 tadi port server untuk web server tadi, untuk FTP server misalnya, untuk SSH ya, itu pokoknya yang di server, yang di aplikasi itu biasanya sudah fix sesuai dengan jenis aplikasinya. Tapi nanti kalau
di klien. Jadi misalnya ya kita membuka web itu kita juga komunikasi lewat port. Jadi apa itu laptop kita yang kita gunakan untuk membuka web server itu juga menggunakan port ya, untuk menerima mengirim data itu. Dan nanti port yang di laptop itu berubah-ubah, entah menggunakan port number yang berapa, kita tidak bisa menetapkan dulu ya itu. Jadi dia nanti secara dinamis ya akan berubah-ubah gitu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita selanjutnya mengenal adanya istilah socket address. Socket address atau alamat soket ini adalah kombinasi antara IP address dengan port number ya, akan membentuk socket address. Jadi contohnya seperti ini, IP address 200.23.568, port numbernya 69. Nanti socket addressnya kombinasinya, gabungannya ya, 200.23.568, biasanya nanti ada titik 269 seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah multiplexing dan demultiplexing. Ya, seperti yang tadi ya sempat saya singgung, jadi ada banyak proses di suatu host, sedangkan nanti transport layer itu hanya ada satu gitu ya istilahnya, atau gimana ya, seperti itulah. Nanti proses itu melewati jalur yang sama ya, banyak proses terus dia melewati jalan yang sama. Dan nanti setiap proses dibedakan itu ya, setiap proses memiliki port numbernya masing-masing. Terus nanti melewati layer berikutnya untuk mengirim data di sini ya, menggunakan IP tadi. Terus nanti di penerima ada proses demultiplexer ya, jadi seperti ini. Jadi di klien atau pengirim ini ya, yang mau mengirimkan data itu mungkin dalam satu waktu ada banyak proses ya yang mengirimkan pesan secara bersamaan begitu, yang kemudian dikirimkan berbarengan. Nah itu setiap proses nanti dibedakan menggunakan port number tadi. Terus setiap semua pesan itu nanti dikirimkan berbarengan ya, itu namanya nanti proses multiplexing menggunakan. Jadi pesan akan dikirimkan, banyak pesan dari banyak proses tadi dikirimkan bersama-sama melalui satu jalur ya. Terus nanti di bagian penerima pesan akan dipecah ya, itu. Kemudian diproses sesuai dengan port numbernya. Akhirnya nanti setiap pesan akan dikirim atau diteruskan ke proses yang dituju ya, sesuai dengan port number tadi. Itu untuk proses demultiplexing. Oke, selanjutnya nanti ada proses error control ya ini. Jadi di setiap layer nanti ada pemeriksaan atau error checking ya, supaya tahu kalau terjadi error ya. Kalau misalnya terjadi error dalam pengiriman data, begitu ya, nanti proses selanjutnya bagaimana data tidak diproses selanjutnya ya. Kemudian nanti pengirim akan mengirimkan data secara ini ya, akan mengulang pengiriman data begitu. Dan nanti di sini di data link dan physical layer itu ada proses error checking. Ini adalah ilustrasi, tapi nanti data link layer tidak memeriksa terjadinya error di layer transport atau di network layer ya, dan di network layer itu. Jadi nanti ini adalah ilustrasi, perlunya di setiap layer itu ada error checking gitu. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini kalau di layer-layer kemarin ya, OSI layer dan
TCP/IP ini adalah TCP/IP ya. TCP/IP. Terus tadi di setiap layer itu ada protokolnya. Kita di transport layer ada 3 protokol, HTTP, TCP, dan UDP. Kemudian di network layer ada IP protokol, ini contohnya. Kemudian ada ICMP, ada IGMP ya. Kemudian ada protokol ARP, itu ya contohnya. Terus di data link dan physical tidak ada protokol ya di situ. Terus yang layer paling atas di application layer ya, nanti kita menemui sejumlah aplikasi, misalnya SMTP, FTP ya, ini bentuknya protokol tapi sekaligus juga aplikasi nanti ya. Terus ada DNS, itu contohnya. UDP, TCP itu ada di transport layer itu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai User Datagram Protocol atau UDP. Di sini UDP adalah protokol yang connectionless ya. Oke, nanti kita mengenal adanya istilah connectionless dan connection oriented ya nanti. Kalau connectionless ya, ini contohnya di protokol UDP itu tidak perlu adanya connection establishment ya. Jadi kalau mau ada pengiriman data atau komunikasi yang connectionless, tidak perlu membuat koneksi atau kayak kita membuat jalur dulu gitu. Kalau sudah selesai juga tidak diperlukan connection release ya. Kalau sudah selesai jalurnya ditutup atau jalannya diputus, itu tidak perlu. Sedangkan kalau nanti di connection oriented ya, setiap kali mau komunikasi itu harus ada connection establishment ya. Kita membuat jalur dulu, atau istilahnya kalau kita analogikan, kalau mau komunikasi yang connection oriented harus janjian dulu ya. Oke, misalnya saya mau komunikasi dengan orang lain, saya memberitahu yang mau saya hubungi itu, saya mau mengirimkan data ke tempat kamu gitu ya. Terus kalau saya buat connection establishment, harus menunggu penerima ya. Penerima tadi harus oke dulu gitu ya. Oke, data bisa dikirim gitu ya. Nah, akhirnya baru saya mengirimkan data. Kalau yang connectionless tidak perlu minta izin gitu ya, langsung pokoknya kirim saja gitu. Kalau sudah selesai ya sudah gitu. Tapi kalau yang connection oriented, kalau sudah selesai ya kita kayak memutus jalur dulu ya itu, atau konfirmasi ya, datanya sudah selesai dikirim. Oke, terus kita mengakhiri komunikasi begitu. Kemudian di sini ada istilah unreliable ya, di situ. Di sini unreliable tidak ada pengecekan gitu ya. Tidak ada error control gitu. Tapi kalau yang reliable itu nanti ada proses error control ya, mekanisme pengecekan atau kontrol error ya. Ini untuk protokol UDP itu digunakan untuk komunikasi ini ya, yang pesannya itu kecil itu, terus yang nanti tidak membutuhkan banyak interaksi antara pengirim dan penerima ya. Cocoknya untuk komunikasi yang seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah nomor-nomor port yang ini ya, yang sudah diketahui, well known itu sudah sangat dikenal ya untuk aplikasi-aplikasi yang umum. Contohnya port 7 untuk protokol echo, itu deskripsinya. Echo atau ini ya, kayak menampilkan datagram yang sudah diterima kembali ke pengirim. Echo maksudnya ya memberitahu ya, ini nanti kurang lebih memberitahu ke pengirim kalau datagram sudah diterima. Terus oke, ini contohnya ada port 123 untuk protokol NTP, Network Time Protocol ya. Ini
Ini biasanya untuk sinkronisasi waktu ya, tadi sudah saya singgung juga. Kemudian ada port 161 dan 162 protokol SNMP, ini untuk manajemen jaringan. Terus port yang ini 53 untuk protokol name server atau DNS ya. Ini DNS sudah disinggung di bab sebelumnya ya kalau nggak salah. Jadi nanti dia memetakan antara alamat itu ya, alamat IP dengan domain. Ya, ini alamat port ini biasanya fix ya, itu sudah tidak diubah-ubah itu ya, tapi sebenarnya bisa di customisasi. Oke. Dan masih banyak port yang lain ya, contohnya port 80 untuk web server tadi. Lanjut. Oke, kita bisa mengecek nomor port yang sudah umum ya. Kalau di Unix atau di Linux itu ada file namanya etc services. Bisa saya demokan ya di sini. Di sini etc services, kalau kita lihat isinya adalah, nah ini nomor port, terus protokolnya UDP atau TCP, kemudian nama aplikasinya ya ini. Oke, ini lebih jelasnya. Nah ini contohnya. Nah ini tadi seperti yang tadi protokol Echo di port 7 kayak gitu. Terus yang lain ya ini FTP pakai 21, 22 dan seterusnya ya. 22 untuk SS ya. Nah, di sini contohnya kita mengecek port FTP pakai port number, maksudnya aplikasi FTP pakai port number berapa, pakai grep gitu. Kalau ini saya tampilkan semua pakai perintah cat tadi, tapi kalau pakai grep kita bisa ngecek ya ini. Nah, FTP itu ini pokoknya yang difilter ya, kalau pakai grep itu yang mengandung FTP berapa saja. Terus contoh yang lain untuk SNMP, ini port number 161 dan 162. Oke. Terus selanjutnya adalah format user datagram. Nah, ini untuk format user datagram, dan materi selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, demikian, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.